Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Haleluya. Kita senang bisa berjumpa di acara PRT malam ini. Kita semua bersuka dalam Tuhan. Ya, beban persoalan kita tanggalkan semua. Kita memuji nama Tuhan sebab Dia Allah yang baik, Dia Allah yang hebat, Dia sumber pertolongan kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka semuanya, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Saudara, kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih buat malam ini Tuhan. Kami sungguh bersuka karena Tuhan, bukan karena yang lain Tuhan. Apapun persoalan kami, beban kami letakkan di bawah kaki Yesus. Kami bersuka cita Tuhan. Kami tidak mau diikat oleh masalah. Kami mau lepaskan, membebaskan semuanya Tuhan. Sebab kami hidup ini semua karena anugerah Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan setiap kami dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami buka ibadah PRT ini. Semua katakan amin. Jangan pernah berputus asa, karena mujizat masih ada, saudara. Ya, malam ini yang masih dalam pergumulan, belum disembuhkan, tetap percaya, tetap berharap sama Tuhan. Dia hidup. Amin, saudara. Puji Tuhan.
selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, ya Tuhan. Jangan berputus asa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada. Yes. Kami tidak mau menyerah Tuhan. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Tuhan memberkatimu. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara Karena kasih-Nya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu
berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih malam hari ini kami boleh mempersiapkan diri kami untuk Jumat Agung pada Jumat yang akan datang. Dan kami ingin belajar firman Tuhan, bagaimana pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Saudara Suryo akan membagikan firman Tuhan buat kami. Tuhan, Kau urapi dia dengan kuasa dari atas. Kau pakai dia, Tuhan, menjadi penyambung lidah Tuhan, membagikan firman Tuhan buat kami. Siapkan hati pikiran kami seperti tanah yang subur, agar firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh, dan berbuah berlipat-lipat ganda. Berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Malam hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Menang Atas Pergumulan. Diambil dari Matius 26, dari ayat 36 sampai 46. Mari kita membaca bersama-sama, mulai dari ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tertidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tertidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Apakah saudara-saudara pernah mempunyai pergumulan dalam hidup? Mungkin umumnya normalnya manusia mempunyai pergumulan hidup. Saya sendiri pun juga mengalami pergumulan hidup. Sebelum saya masuk ke poin-poin ini, saya akan memberi sebuah cerita ilustrasi. Cerita ini saya bikin dadakan. Saya memberi namanya Cak Lontong. Mungkin saudara-saudara pernah dengar namanya Cak Lontong. Favorit komedian. Sudah 3 hari, bahkan seminggu Cak Lontong tidak bisa tidur. Tidurnya selalu tidak nyenyak seandainya dia tidur. Dan dia dalam tidurnya selalu bermimpi. Bermimpi yang membuat dia keesokan harinya, dia bangun dengan rasa capek yang luar biasa. Setelah dia berputus asa, kemudian dia memutuskan untuk pergi ke dokter spesialis untuk psikiatris, dan kemudian dia berkonsultasi dengan dokter ini. Dokter ini kemudian bertanya, "Apa masalahmu sebenarnya?" "Dok, saya ini setiap malam tidur selalu bermimpi, dan mimpinya itu sama." "Apa mimpimu?" kata dokter. Kemudian Cak Lontong menceritakan bahwa dalam mimpinya, dia itu berjalan di dalam sebuah lorong yang menuju pada satu pintu. Yang kemudian dia berusaha membuka pintu itu dengan menarik. Tapi tidak bisa. Dia sudah berusaha dengan sangat keras. Gimana caranya supaya membuka pintu? Ditarik lagi tidak bisa. Dan dia melihat orang-orang di sekelilingnya ketawa dan ada yang bersemi-semi. Dia semakin jengkel. Kenapa orang-orang ini ketawa melihat saya? Yang saya kesusahan untuk membuka pintu ini. Dan ini kejadian berulang-ulang kembali. Sehingga waktu dia kembali bangun pagi, keesokan hari dia merasa capek. Dokter itu kemudian berpikir, oke,
Kemudian dia membuka buku, melihat apa masalahnya yang dihadapi oleh Cak Lontong. Kemudian dokter ini mengatakan, saya bisa menyelesaikan masalahmu dengan mudah. Dengan syarat kamu harus datang ke kantor saya sebanyak 3 kali selama seminggu dalam waktu 1 tahun. Cak Lontong mikir, waduh, selama 1 tahun 3 kali dalam seminggu. Dan ongkosnya berapa, Dok? Murah. Sekali datang $100. Cak Lontong malah mikir, waduh, $100 3 kali seminggu berarti $300 selama 1 tahun. Oke, Dok, saya berpikir dulu. Pulanglah Cak Lontong ke rumahnya. Setelah selang beberapa bulan, dokter itu tidak pernah melihat Cak Lontong lagi. Sehingga suatu hari mereka bertemu di sebuah mall, namanya Heavenly Market. Mereka ketemu di sana. Kemudian dokter itu heran, Cak Lontong, katanya kamu mau berkonsultasi ke tempatku, menyembuhkan penyakitmu. Oh, saya sudah sembuh, Dok. Oh, kok bisa? Dokter mana yang kamu datangi? Kemudian dia bilang, saya dikenalkan sama teman saya, waktu saya pergi ke bar di Heavenly Market, saya diajak minum di situ. Kemudian teman saya itu memperkenalkan saya dengan seorang bartender. Dan bartender itu memberi saya satu pertanyaan. Apa yang tertulis di pintu itu? Wah, saya enggak perhatikan. Oke, nanti malam kamu pulang tidur, kalau kamu bermimpi, lihat pintu itu tulisannya apa. Oke, beneran terjadi. Dia tidur, dia perhatikan pintunya itu ada tulisan apa. Tulisannya push. Ternyata selama ini dia itu menarik pintu itu, tidak akan terbuka, saudara. Pintunya disuruh push. Berlawanan arah. Akhirnya keesokan harinya dia bisa bercerita, oh ternyata betul bahwa saya push pintu itu dan terbuka, saya bisa lewat pintu itu. Selesailah masalah itu. Dan dia menceritakan itu ke dokternya. Dokternya sampai heran-heran, kok bisa ya? Iya, saya sudah selesai masalah saya cuma bayar $10. Selesai. Saudara, ilustrasi lelucon ini bukan menyarankan saya untuk pergi ke Heavenly Market untuk minum-minum di sana. Tapi permasalahan hidup seperti ini sering terjadi pada orang-orang, umumnya kebanyakannya. Dan tergantung dari saudara ketika saudara mempunyai suatu masalah, kemana kita pergi? Hanya satu cara untuk kita mencari solusi. Memang solusi ditawarkan oleh dunia bahwa kelihatannya itu nampaknya baik, solusi dari dunia. Tapi sebenarnya solusi yang terbaik adalah dari firman Tuhan. Seperti tadi yang kita baca dari Matius 26, Tuhan memberi kita contoh bahwa dalam menyelesaikan suatu masalah itu seperti apa. Saya sendiri mengalami pergumulan dalam keadaan sehari-hari. Mungkin saudara juga, saya tidak tahu. Ada mungkin yang punya masalah dengan pekerjaan, perusahaannya tutup, dan berarti sebentar lagi harus mencari pekerjaan yang terbaru. Seperti tadi, Cianti tadi menyanyikan lagunya untuk saudaranya, sakit penyakit, itu adalah pergumulan yang kita hadapi, realitas seperti itu. Kita berharap supaya penyakit itu sembuh. Ada juga masalah rumah tangga yang umum. Saya sendiri juga begitu. Saya sering menghadapi masalah rumah tangga. Ribut sama istri, mungkin ribut sama anak, cara mendidik kita, anak kita di sini dengan budaya yang berbeda, dengan pemahaman yang berbeda. Kadang-kadang saya tidak ngerti. Sampai saya kadang-kadang stres sendiri, waduh gimana cara mendidik anak ini. Mungkin ada yang bermasalah dengan status, bergumul dengan status legal di negara ini. Saya sendiri juga pernah mengalami seperti itu. Kita menunggu-nunggu kejelasan status kita bagaimana. Saya tidak tahu dengan saudara. Tapi yang pasti firman mengajarkan bahwa ada 2 rahasia dari apa yang Tuhan Yesus lakukan di Taman Getsemani. Yaitu pertama adalah berdoa dan berserah. Di ayat 36, menjelang harinya, Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke Taman Getsemani untuk berdoa.
dia meninggalkan sisa muridnya di luar taman itu. Kemudian Tuhan Yesus menceritakan bagaimana kesedihan dan rasa gentarnya apa yang akan dihadapi di Taman Getsemani. Dan kemudian di ayat selanjutnya dikatakan bahwa hatiku sedih seperti mau mati rasanya, dan keringatnya menetes seperti tetesan darah ke tanah. Itu bisa kita temukan di Lukas 22 ayat 44. Dia bukan takut terhadap orang yang akan datang menangkapnya. Dia juga bukan merasa gentar dengan apa yang akan terjadi sama dia. Tapi yang dia takuti adalah cawan murka Allah yang akan dia tanggung. Bahwa Yesus bisa takut terhadap murka Allah, itu menandakan bahwa murka Allah ini betul-betul mengerikan. Dia akan dihina, dicaci maki, bahkan diludahi, dikhianati sama muridnya, ditinggal pergi sama muridnya, dan dia harus mati di kayu salib secara terkutuk untuk menanggung dosa-dosa manusia. Seperti yang tadi disampaikan oleh saudara kita dari Encourage, tadi dia mengatakan bahwa dosanya sudah dihapuskan. Begitulah apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kemudian di ayat ke-39 dikatakan, Tuhan Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ya Bapakku, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, tetapi seperti yang Engkau kehendaki. Dia sebagai manusia sangat berat untuk menanggung apa yang harus dia hadapi. Di Taman Getsemani dia harus bergumul sendiri. Dia mengajak murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa. Tapi ternyata murid-muridnya malah tertidur. Ketika itu Tuhan Yesus juga menegur mereka. Kemudian dia meminta murid-muridnya untuk berjaga dengannya, tetapi sayangnya murid-muridnya tidak sanggup untuk melawan rasa kantuknya. Yesus menegur Petrus, yang sebenarnya teguran ini ditujukan kepada ketiga muridnya, karena dalam bentuk jamaknya adalah dalam bentuk jamak teguran itu, sehingga tidak hanya diarahkan kepada Petrus, tapi juga kepada kedua murid yang lainnya. Kemudian untuk kedua kalinya Tuhan Yesus berdoa. Tapi di doa yang kedua ini sudah berbeda dengan doa yang pertama. Yang lebih berserah ketika dia untuk mengatakan bahwa seperti yang Engkau kehendaki. Jadi bukan sudah kemauan dari atau keinginan dari Tuhan Yesus sendiri, tapi melainkan keinginan dari Allah Bapa. Saya juga akan memberi sebuah ilustrasi yang kedua. Suatu hari seorang jenderal perang, Jenderal Patton, dia berperang melawan tentara Jerman Nazi pada zaman itu. Sebenarnya pada perang di hari pertama dan kedua dan ketiga, dia sudah nampak kelihatan bahwa dia akan mengalami kemenangan yang mutlak. Tapi sayangnya di tengah-tengah pertempuran itu terjadi perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Awan gelap, kabut, sehingga menutupi pandangan dari pasukan dari jenderal ini. Mereka terpaksa harus berhenti untuk mengejar pasukan Nazi ini. Kemudian jenderal itu berpikir, gimana caranya supaya kita bisa melanjutkan pertempuran ini, supaya dia cepat menang. Kalau ditunda, kemungkinan mereka bisa melarikan diri. Kemudian ada seorang ajudannya mengatakan, Jenderal, di antara tentara kita ini ada seorang pendeta. Kemudian, oke, panggil dia ke sini. Datanglah dia ke hadapan jenderal ini. Kemudian jenderal mengatakan, bisa nggak kamu berdoa kepada Tuhanmu untuk merubah cuaca ini sehingga menjadi cerah? Dan pendeta ini menyanggupi, oke, saya akan membuat dalam sebuah kertas doa untuk dibagikan ke semua prajuritnya yang ada. Singkat cerita, mereka berdoa bersama-sama dan
keesokan harinya mereka melanjutkan pertempuran. Saudara, begitulah kira-kira apa yang umumnya dilakukan oleh manusia. Mereka berusaha mencari jalannya sendiri tanpa menghiraukan kehendak dari Allah Bapa. Walaupun nampaknya sangat simpel atau sederhana dalam sebuah rencana, tetap kita harus menyertakan atau kita berdoa kepada Bapa kita di surga. Ketika kita mengatakan kepada atau kita berdoa seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani, jadilah kehendakmu. Apakah kita akan mengubah itu menjadi jadilah kehendakku? Saya tidak tahu. Apakah saudara melakukan seperti itu atau tidak? Tapi apa yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus atau diteladankan oleh Tuhan Yesus, bahwa dia menyerahkan semua kepada Bapa di surga. Dengan kata lain, ketika kita mengganti jadilah kehendakku, sama aja seperti dengan memaksa kehendak kita atau rencana kita kepada Tuhan. Serahkanlah rencana atau pergumulan yang saudara-saudara hadapi kepada Allah. Jika di antara saudara-saudara atau mungkin yang di rumah masih belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara sungguh-sungguh, saatnya lah kita bertobat. Karena cawan murka Allah akan menimpa saudara. Kemudian poin yang kedua, bangkit dan hadapi. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan memerintahkan kepada mereka untuk tidur dan beristirahat. Dan selang beberapa waktu kemudian ia memerintahkan untuk bangun. Tadi dia berlutut dalam berdoa. Tetapi sekarang ia bangkit berdiri dan menghadapi para penangkapnya dengan berani. Menyambut orang-orang yang menangkapnya ini menunjukkan kemantapan hati Yesus. Saya rasa kita tahu siapa Jack Ma ya. Jurgen Klopp, ada yang tahu? Jack Ma adalah seorang pemilik perusahaan yang maju saat ini. Tapi sebelumnya dia mulai dari bawah. Begitu juga Jurgen Klopp, dia mengalami kegagalan dalam 6 partai final champion. Liverpool bukan tim saya Chelsea. Tapi tidak masuk. Sama, 6 kali dia harus menunggu untuk memperoleh piala champion. Kegagalan demi kegagalan. Begitu pula dengan Thomas Alva Edison. Dia mengatakan begini, sangat banyak kegagalan yang saya lakukan, 10.000 kali. Tapi sebenarnya saya hanya menemukan 10.000 kali cara yang tidak berhasil. Itu apa yang dikatakan oleh Thomas Alva Edison. Cerita apa yang dialami oleh para tokoh ini haruslah menjadi sebuah penyemangat bahwa semua kegagalan tidaklah membuat kita menjadi putus asa. Hidup ini soal bagaimana kita melihat. Dua orang yang melihat dengan cara yang berbeda akan menghasilkan pula sikap yang berbeda. Orang yang melihat pergumulan sebagai suatu hal yang menakutkan akan menghancurkan hidupnya, akan cenderung takut dan menyerah kalah. Sebaliknya, seorang yang melihat pergumulan sebagai bagian dari hidup agar kita dapat melihat Tuhan, bekerja agar cenderung kuat dan pantang menyerah hingga memperoleh kemenangan. Banyak melihat atau mengalami suatu kegagalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya pun juga sering mengalami kegagalan dalam berbisnis, dalam studi, dalam mendidik anak pun saya sering merasa gagal mendidik anak saya sendiri. Tadi Jimmy cerita di tengah jalan bahwa dalam pekerjaannya pun ternyata tidak gampang dan tidak mudah. Bahkan kalau dia tidak bersabar untuk berproses, bisa jadi dia akan gagal pula. Pertama kali, saya ini cerita dari Jimmy, bahwa pertama kali dia bekerja di perusahaan yang sekarang ini, perasaan yang pertama kali dihadapi adalah rasa takut. Tapi ketakutan ini berhasil dia atasi dan sampai sekarang dia masih bekerja di perusahaan yang sama. Sampai hari ini. Puji Tuhan. Ya. Jika semua ini saudara alami, janganlah menyerah,
bahwa hari esok itu akan lebih bagus, ingatlah janji-janjinya bahwa Tuhan akan menyertai kita semua, bahwa hari esok adalah hari yang terang, itu adalah janji dari Tuhan. Dan semangat yang baru, dengan visi yang baru, dengan pengharapan yang baru. Karena sekarang ini kemuliaan Tuhan dicurahkan melimpah bagi saudara. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang kami pelajari. Saudara Suryo sudah membahas dua cara bagaimana kami menang atas pergumulan. Berbagai macam pergumulan, bahkan ya seringkali berat ya Tuhan. Tapi kami tahu tidak seberat yang Kau alami di Getsemani. Ajar kami berdoa dan berserah, sebab tanpa penyerahan sebenarnya doa kami tidak ada maknanya, tidak ada faedahnya. Ajar kami berkata, jadilah kehendak-Mu Bapa, walaupun seringkali konflik dengan kehendak kami sendiri. Beri kami kekuatan untuk mengalami kemenangan. Tolong kami juga bangkit, menghadapi semua masalah, pergumulan, persoalan dengan berani. Bersama dengan Tuhan pasti kami akan menang. Tuhan tambahkan iman kami di tengah-tengah pergumulan yang sulit. Kami tidak melarikan diri kepada hal-hal negatif, hal-hal duniawi, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi kami berlari kepadamu Tuhan, bersama-sama dengan Engkau menghadapinya dan kami akan mengalami kemenangan. Saat ini kami berdoa bersama-sama, berdoa syafaat untuk mendukung saudara-saudara kami yang butuh doa ya Tuhan. Kami terus mendoakan mamanya James Halim di Indonesia ya Tuhan. Kami mendengar kabar ada kemajuan di dalam darahnya, di dalam paru-parunya, jantungnya, dan walaupun masih pakai life support, ya Tuhan kami terus berdoa supaya Tuhan curahkan mujizat-Mu bagi dia. Supaya Tuhan sendiri yang memulihkan dengan kuasa-Mu, beri dia kesempatan ya Tuhan. Boleh bangkit kembali dan kemudian menikmati keluarga. Dengan penuh kemenangan khususnya menghadapi Jumat Agung dan menghadapi Paskah ini ya Tuhan. Kami terus doakan adiknya Yanti Jones yang kami bersyukur sudah keluar dari rumah sakit. Ada kemajuan kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tumpangkan tangan-Mu. Pulihkan secara sempurna ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami doakan ibadah penghiburan dan celebration of life besok ya Tuhan untuk menghibur dan menguatkan Ibu Nina Panginda dan keluarga di sini dan keluarga di Indonesia. Kami minta Tuhan memberkati supaya melalui ibadah seperti ini bukan saja keluarga dikuatkan dan dihibur, tapi banyak orang boleh mendapatkan berkat dengan kepulangan dari Pak Joni Sapia. Kami terus doakan kesehatan Bu Nina Panginda, baik levernya, ginjalnya, punggungnya, ya, dan kelemahan-kelemahan lain Tuhan Kau jamah dan sembuhkan dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan kuatkan Mama Mary untuk pemulihan di jantung dan kakinya. Wan untuk pemulihan jantungnya, Lisa di kakinya. Ya Tuhan Kau berkarya dan sembuhkanlah mereka sesuai dengan kasih setia-Mu. Kami terus doakan Pak Slamet Tarigan, papanya Putri. Ya Tuhan Kau sendiri yang menjamah. Kami berdoa di sini, Roh Kudus-Mu bekerja di sana. Sembuhkan dia sesuai dengan waktu-Mu yang terindah dan kuasa-Mu yang ajaib. Juga untuk Budi Sayugyo yang harus menjalani proses kemo, tinggal beberapa kali lagi. Remaja kami Arthur Pawar, Tuhan jamah dia, beri mujizat-Mu yang sempurna. Kami doakan Walter yang menunggu mata kanannya yang masih belum jelas, Tuhan kasihanilah. Jin Atmojo untuk pemulihan jantungnya dan karirnya Tuhan. Yang menghadapi beberapa interview Tuhan, Kau sendiri yang tolong siapkan yang terbaik bagi dia. Adik kami Charlie, ya Tuhan Kau bisa sembuhkan dengan mujizat-Mu, curahkan kuasa-Mu yang ajaib ya Tuhan. Pakai dia untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk kesembuhan baby Noah dalam kesembuhan jantungnya, masih ada satu titik kecil Tuhan kasihani. Ya Tuhan kami saat ini juga doakan kakaknya Cievi Liao Wai Jun di Indonesia, Tuhan tambahkan dia daya ingat dan kuatkan imannya untuk menikmati masa pemulihan ditemani oleh anak-anaknya. Kami berdoa
Untuk anaknya Cirita, Yafet Martin yang ada autoimun dan liver, Tuhan tumpangkanlah tangan-Mu. Tuhan kasihani kakak ipar Jiolin Evi di Toronto. Kami bersyukur ada kebaikan di kansernya. Tuhan, kalau lebih besar dari kanker, sembuhkanlah dia Tuhan, agar dia bisa menceritakan kemuliaan-Mu. Untuk Jennifer yang di Houston Tuhan, dia kanker stadium 4 Tuhan, Kau sendiri yang menolong. Kami berdoa di sini, kami minta Roh Kudus menjamah menyembuhkan dia. Terima kasih Tuhan, curahkan mujizat-Mu bagi saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit, yang terus menunggu waktu-Mu Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan tidak sia-sia. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ya Tuhan, kami doakan para senior kami. Untuk Om Paul Wardana yang mengkoordinir Evergreen, Tuhan kuatkan dia, tambahkan sukacita, kesehatan, kekuatan, panjang umur. Supaya dia terus menjadi berkat, bukan saja bagi Tante Lena, bagi keluarga, tapi bagi semua anggota Evergreen yang lain. Kuatkan Tante Lena, tambahkan daya ingatnya Tuhan. Tambahkan sukacita untuk menikmati berkat anugerah Tuhan yang baru setiap hari. Juga senior-senior lain yang dalam kesendirian mereka yang menunggu pemulihan. Tuhan, Kau sendiri yang sertai Pak Hari dan Silvia Lee. Tuhan, jamah mereka, sembuhkan dengan kuat kuasa-Mu. Pak Indra, untuk pemulihan punggungnya Tuhan, jamah dan tumpangkan tangan-Mu. Untuk Tante Pauline, Tante Isha, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Airin, Om Budi Pualamsah, Tante Oni di Indonesia, Maminya Ramona di Indonesia, Tante Rostin, Ci Eti, ya Tuhan, satu persatu senior kami serahkan di dalam tangan-Mu. Berkati juga Ci Sylvia So dalam pemulihan setelah operasi katarak, tambahkan kesehatan, kekuatan ekstra untuk terus setia melayani Tuhan bersama dengan Pak Humphrey, ketua kami. Ya Tuhan, berkati satu persatu semua senior kami. Supaya sungguh pada masa senior mereka terus menjadi teladan bagi yang muda-muda, nama Tuhan ditinggikan. Berkati anak mantu cucu takut akan Tuhan, hormat orang tua, dan boleh memelihara mereka sesuai dengan cinta kasih-Mu. Tuhan, kasihan Indonesia. Menjelang pemilu ada banyak isu dan suhu politik memanas. Tuhan, beri kestabilan politik, ekonomi, keamanan. Saudara handai tolan famili kami di sana satu persatu, Tuhan lindungi mereka yang sudah mengenal Tuhan tetap setia, yang belum mengenal Tuhan dengan cara dan waktu Tuhan selamatkanlah mereka satu persatu ya Tuhan. Kasihani Amerika, beri kebangunan rohani dan moral ya Tuhan, supaya sungguh Amerika tidak dimusnahkan tapi menjadi pionir untuk pemberitaan firman dan kebenaran Tuhan. Berkati pekabaran Injil di mana-mana ya Tuhan. Oleh hamba-hamba-Mu orang-orang Kristen, khususnya di negara-negara yang sulit, negara-negara yang anti kekristenan, kasihani mereka. Negara-negara sosialis, komunis, Tuhan kasihani anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu, lindungi mereka. Para misioneri di kota, di desa, di pedalaman. Oh Tuhan, berkati pekerjaan mereka satu persatu. Pekabaran Injil lewat media apapun Tuhan, Engkau berkarya. Supaya banyak orang bisa dibawa kepada Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Kasihani negara-negara yang sedang berperang, yang susah, yang menderita, yang menghadapi banyak bencana. Ya Tuhan, biarlah di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan Injil Tuhan diberitakan. Dan banyak orang boleh datang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk pergumulan kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kau menjamah, memberkati satu persatu saudara-saudara kami. Baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti di rumah. Ya Tuhan, dengarkan doa anak-anak-Mu. Pergumulan apapun. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang hampir terjatuh Tuhan angkat kembali. Yang memiliki persoalan pribadi apapun, yang diam-diam berdoa.
Ya Tuhan Yesus, dengarkan doa anak-anak-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Saudara, hari Minggu kita tetap ada ibadah jam 11 dan kita akan mulai ibadah sore jam 6. Jadi bagi saudara yang sehat, punya kesempatan, kekuatan, khususnya yang sudah lama tidak ke gereja, saudara boleh datang beribadah di gereja sama-sama. Ya, pagi dan sore berbeda temanya. Yang sore, ya saudara boleh ajak teman-teman baru, kita akan mulai kembali. Jadi mulai besok, hari Minggu ini, tidak ada lagi ibadah online jam 6, tapi langsung live di gereja. Tuhan Yesus memberkati saudara.